الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومصطفى مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dani para mukarramah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hormati, terutama ibu-ibu yang alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini bisa tiap pengusaha mihrab hadir di tempat yang mulia niki, di masjid yang pengusaha yang tercinta niki dalam rangka rutinitas yasinan dengan niat semoga Allah SWT mengampuni segala dosa tiap manusia. Semoga Allah SWT mengampuni dosa keluarga Babu Balu Ina Amat yang manusia. Dan semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada tiap manusia. Kemudian diberikan keberkahan dalam hidup, diberikan keberkahan pada bulan Sya'ban. Dan semoga Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan hati pun niat penuh hajat penuh semua. Semoga Allah kabulkan dengan bacaan suratul Yasin tadi. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Yasin liman quri'alah. Yasin itu bagi apa yang belum niatkan. Jadi mudah-mudahan Nabi pun juga hajat niat penunggu sahbi. Mudah-mudahan Allah SWT berikan hajat itu dijawab dan ijabah oleh Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, salawat serta salam terus tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bersama beliau pada kehidupan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Wa fi riwayatin ukhra, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sabda Rasulullah SAW ini menuntut ilmu wajib bagi setiap yang muslim laki-laki maupun muslimah. Dalam hadis lain disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Saya jalan lampak berangkat yaltamisu fihi ilman dengan tujuan jak boya ilmu. Lampak dalekan balik tujuan jak boya ilmu, tujuan jak baca Yasin. Niki hal yang bagus. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah bagi kita jalan-jalan menuju surga. Jadi niki sabda Rasulullah SAW. Sehingga hal samaran niki terus jalani, istiqomahkan. Terus istiqomah baca Yasin, qiraat sematal jari, karena pegawaian niki adalah sangat dianjurkan oleh para ulama,
oleh Rasulullah SAW maupun oleh Allah sebagai sebuah perintah, sehingga yang berusaha perempuan, ibu-ibu ini terus jalankan hal-hal semacam ini, menghidupkan malam-malam dengan zikrullah, menghidupkan malam-malam ini dengan suratul Yasin dan sebagainya, dengan niat harapan apapun niat hajat penduduk, mudah-mudahan Allah kabulkan pada beberapa minggu, bulan, dan beberapa tahun ke depan. Hadir rahimakumullah, sehingga menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Harus ilmu Nabi saja tertuntut. Ilmu hal, ilmu yang berkaitan tentang hal keadaan tiap makin ini. Andin makin nikinya kerja sembahyang, maka wajib tertuntut ilmu tentang sholat. Andin makin niki jadar bulan puasa, maka wajib dia berusaha nuntut ilmu tentang bulan puasa, tentang puasa. Suhan puasa datang, arun dia bayar zakat fitrah maupun zakat mal, maka belum diam wajib menuntut ilmu tentang zakat. Mari-mari insyaAllah tahun depan atau tahun ini terpanggil yang berusaha ini ijab berangkat haji, maka wajib terbalik menuntut ilmu tentang haji. Andai belum yang jadi pengusaha, jadi pedagang, wajib dituntut ilmu tentang jual beli yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Niki kewajiban yang berusaha sebagai manusia untuk terus menuntut ilmu. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan minal mahdi ilal lahdi, nuntut nika sejak buayan ibu sampai ke liang lahat. Jadi denara putus, denara istirahat dalam artian dan menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, An Amirul Mu'minin Abi Habs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Imam al-Muhaddisain. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu yang sayangi dan yang hormati. Jadi niki hadis dibawa oleh Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin. Itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala sami'tu, aku mendengar, bazan Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap amal perbuatan berusaha ini tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu amal ibadah perbuatan yang berusaha dikerjakan tergantung binniyat, dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang itu akan mendapatkan ganjaran pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain,
ilallahi wa rasulih, karena semata-mata karena Allah dan karena Rasulullah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu akan diganjar sesuai dengan yang dia niatkan karena Allah dan karena Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu lidunya, sai-sai hijrahnya berpindahnya itu dikarenakan duniawi, au imra'atin yankihuha, atau karena berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena imra'atin, sebab dengan ini, sebab perempuan, yankihuha jak nikahan, jak kajemerani, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka berpindahnya, hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadirin rahimakumullah, niki makna hadis daripada pentingnya niat. Salah seorang ulama mengatakan hadis niki sulusul ilmi, sepertelu daripada ilmu searah di dunia ini. Nabi pun pegawai niki terlepas lekan niat, mulai lekan rukun Islam, sepenambil solat, pira macam teparan solat niki selapun butuhan niat. Mulai solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, sembahyang Jumat, dan sembahyang solat sunnah, rawatib maupun yang lainnya. Semua itu mengharuskan tiap muslim berniat. Belum juga masalah zakat. Apakah kita mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal? Belum masuk perkara haji, harus berniat namun tidak berhaji. Apapun bentuk ibadah itu banyak yang dikerjakan selalu disertai dengan niat. Sehingga disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal pelungguh desti makin niki apapun bentuknya tergantung mereka niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap dengan niki jangan mau pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Sehingga ada sebuah hadis juga mengatakan, maka siapapun yang berniat kebaikan, paman hamma bihasanatin, saya niat sebuah kebaikan, falam ya'malha, kemudian tidak mau gawe, contoh mudah-mudahan areh kemau sembahyang sunnah, mare-mare subhanallah tidak lupa atau dia mau lurus, maka mau pahala niat sabar. Mudah-mudahan areh mau ada nara rezeki yang sedekah yang anak yatim. Bikin niat, dia man keruan nara rezeki apa ndik, pokok niat dulu. Makin terlalu bergawean, makin terlalu berdagang, barang nara rezeki lebih. Mudah-mudahan dia mau sedekah jauh anak yatim. Maka niki kita perlu berniat. Maka pahala niat niki terganjar si Allah Ta'ala satu hasanah, satu buah kebaikan. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu hasanatan. Saya berniat sebuah kebaikan, walam ya'malha, ndik mau gawe, berniat doang lagi, mara-mara suhada berdagang ya pas-pasan rezeki. Cukup sih kita beli beras, arak jadi kanduk, arak sanggup anak, dan arak kau lebih. Wah hitung soal ini, misal contoh kebutuhan, misal sejelur ini 100
darat lebih burung mau bersedekah. Walam ya'malha, dia mau bersedekah, katabahallahu hasanatan, Allah tulis satu buah kebaikan. Lekan Nabi, lekan niat pelungguh sama. Sehingga dia pelit berniat, niat baik, duit isi berniat. Dia pegang mau rezeki keadongan dengan tua, keadongan ipar, keadongan tetangga, keadongan anak yatim, niat baik, insyaallah. Andin pun dia mau gawe, mau pahala. Falam ya'malha, dia bau gawe sedekah ni ke, dia bau gawe solat sunnah ni ke, dia mau gawe apa niat baru ni, kata Allah, Allah langsung tulis, Allah tulis hasanatan, sebuah kebaikan. Yang pun tersebut niatnya seorang muslim itu lebih baik daripada amalnya. Lebih solehan niat dengan mukmin niki daripada amal. Kenapa hal itu terjadi? Sehingga niat niki dek teman beramal, Allah catat pahala. Lagu amal wah ada pegawaian niki belum tentu dia mau pahala. Serius dulu sesuai dek rukun sembahyang lah, sesuai dek narak batalan sembahyang lah, sesuai dek ikhlas dalam hati lah, narak sesuatu sembatalan pahala lekan pahala solat, zakat contoh, sedekah contoh. Makin sida bersedekah, bareh suahan bersedekah, kadang-kadang bareh rawasan itu si badur ini baru dengan ini bersedekah orang 5.000 gedek dan iki sabedengah okat dengan iki sakarawas bareh gedek dan iki lalu deboyak piru-piru medek bersedekah mesiak jarin, maka amal desa baru niki terhapus, terumbuk isi sesuatu keburukan. Atau contoh saat kedua, wah desa bersedekah 100.000, bercerita dejak keluarga lah baru wah bersedekahan sahni. Apa niatnya niki? Adik desa kebanggaan, wah hebat sih sombong terjadi manusia, telah amal sabar niki. Sehingga dia pun tersebut niatul mukmin khairun min amalihi. Niat dengan mukmin niki jauh lebih baik daripada amalnya. Kembali saya ingat niat niki langsung tercatat. Amun amal dojulu. Solah ndek niatnya ke beramal, kena ndek niatnya ke beramal, anak ndek sesuatu bisa merusak amalnya. Baru dia mau pahala. Nah, sehingga lanjutan dari hadis yang tadi ni ke fa'il wa illam faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu hasanatan wa in 'amilaha, jika dia mengerjakannya wah niat baru dia bersedekah 10.000, suahan mau berdagang payu bersedekah baik gak rezeki mau juga alhamdulillah bersedekah. Fa'in amilaha, andaikan dia kerjakan, kata Allahu asyara hasanah, Allah tulis sebagai 10 kebaikan, bahkan bisa lebih daripada au ila 70 hasanah, atau 70 kebaikan, atau lebih daripada itu. Nah, itu lebihnya nih niat. Penebik dia berniat ndik degawe tetap tercatat solah hasanah. Lamun degawe mau 10 atau ini 70 atau lebih daripada itu. Nah, itu lebihnya nih niat. Sehingga hadis niki innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala bentuk amal perbuatan itu tergantung daripada niat. Hadir rahimakumullah. Dalal hadis
ala anna niyyata mi'yarun li tashihil a'mal. Hadis niki nunjukkan tiang penusami bahwasanya niat itu mi'yarun li tashihil a'mal, sebagai barometer sah dan tidak sahnya sebuah amal. Anden arak dengan niki sembahyang lagu ndik berniat, karena niat itu mahalluha fil qalbi. Niat niki tahu adalah di dalam hati, bukan di mulut. Anden dia sembahyang usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Bibih dan niki piran tonton niat di dalam hati ni ketika kita mengucapkan Allahu akbar, ia tahu utama niat di dalam hati bibih tiang penunggu sami kena Allah atil tiang penunggu sami bilang sahajaku sembahyang maghrib 3 rakaat sampai selesai. Ia tahu ni niat. Wa innama ju'ila lisanu, kenapa harus diucapkan oleh lidah sebelum kalimat Allahu akbar? Ia berniat kena usolli atin pada kunin ucapan biweh tiang penunggu sami niki kaja ati ya tujuan lagu piran ton hitung awwalu fi'lin minas shalah, penembik pegawian lekan sembahyang yaitu takbiratul ihram. Ima biweh tiang pelungguh kena Allahu akbar, ati pelungguh kena sahajaku sembahyang maghrib. Misal anden dik kena ngeno, anden kenyangkan Allahu akbar niki ingat na kepengku lek dalam balik, maka ia temenangan. Berarti itu sembahyang dek sah sembahyang tu kembek karena niat dek kena kenyangkan takbiratul ihram. Walaupun sedemikian niki dek kena usolli, sehingga ia pun tersebut andaikan idza ta'arada anden kenyangkan takbir nondek terkena sahajatku, maka kita tidak dianggap berniat ketika solat. Sehingga ia sebab niki salah sikit sebab dia terkanggung ngelamun kenyangkan takbiratul ihram. Ia pun disuruh hudurul qalbi, menghadirkan hati kita, menghadapkan hati tiang pengusaha ini kepada Allah. Niat tidak sampai lain-lain jadi pikiran, sehingga kenyangkan Allahu akbar fokus kepada niat kita sahaja, baru mulai sah niat wah mau salah sikit lekan syarat atau rukun solat. Sehingga niat ini adalah mi'yar, timbangan sah atau tidaknya sebuah yang amal kita kerjakan. Lamun din kena berniat berarti din kena sembahyang. Anden yang kena Allahu akbar niki ingat dek apa yang kele balik, maka si denganjang niki si denganjang ingat kepeng. Berarti dia tunjukkan sembahyang. Berarti gerakan niki adalah gerakan seolah-olah orang solat lagu din solat. Sehingga salah satu syarat atau rukun daripada solat adalah berniat. Lamun dia berniat, dia anggap sembahyang. Contoh saat kedua, niat mandi junub, piran tahun niatan kenyangkan te sebur awak yang terdemak canting atau yang terbuka pelonjor yang tamak kena awak tani kisi air, ia tahu niatan untuk menghilangkan hadas besar. Niat baru nesah. Anden tidak berniat masih terjadi dengan janabah walaupun 10 kali dia mandi, walaupun piring jelur dia berkerem, lagu tidak berniat, maka tidak dikatakan
sah solat atau mandi yang kita kerjakan. Sehingga niat ni ke hadir rahimakumullah adalah mi'yar, corong, atau sebagai pemutus atau sebagai hakim sah atau tidaknya pekerjaan yang kita kerjakan. Sehingga perlu sekali kita mempelajari hal-hal tersebut. Sehingga biran tak berniat yang kita mandi ni ke kenyangkan tersebur awak tadi ke mulai terniatan nawaitu rafa'al hadasil akbar. Aku berniat menghilangkan hadas besar dari sekalian anggota tubuhku fardu karena Allah. Baru sah semandi sak tegawe. Lamun tadi berniat maka sah mandi ni ke. Apapun ibadah yang kita kerjakan itu disyaratkan dua hal, yaitu adalah tidak adanya hadas kecil dan tidak ada hadas besar. Anden dengan niki wah para dirin mandi baru lagu ndek berniat kenyang mandi. Tayak bupoh sembahyang Jumat. Maka hukum solat Jumat yang dikerjakan adalah dosa dan tidak sah. Kembali salah satu syarat untuk solat adalah yaitu tidak ada hadas kecil dan tidak ada hadas besar. Lagu baru niki masih berhadas besar karena dia tidak niat ketika mandi. Dalla al-hadis ala anna an-niyyata mi'yarun li tashihil a'mal. Fa haitsu saluhat an-niyyatu saluha al-amal. Andin solah entan berniat maka solah amal pegawean tadi. Wa haitsu fasadat fasadal amal. Andin lengi tanda berniat maka lengi amal perbuatan yang kita kerjakan. Sehingga wa idza wujida al-amal wa qaranathu an-niyyah falahu salasatu ahwal. Andin ara amal dan disertai dengan niat itu ada tiga ahwal, hal keadaannya. Al-awwalu an yaf'ala dzalika khaufan min Allah Ta'ala wa hadhihi ibadatul 'abid. Yang pertama arak sopok dengan beramal, gawe ibadah, gawe salat. Khaufan min Allah karena takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ibadatul 'abid. Maka dengan sak beribadah baru niki teparan ibadatul 'abid, ibadahnya para budak. Ibadahnya para budak. Be contoh. Anden arak dengan sembahyang. Lagu ia sembahyang ni karena takut elek siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ia sembahyang no sangat arak siksa, arak api neraka. Maka dengan ini teribaratan suku ulama oleh para ulama ibadatul 'abid. Ibadahnya, solatnya dengan hamba sahaya. Hamba sahaya niki aran budak. Budak niki memiliki tuan atau sayyid, memiliki tuannya. Jadi budak niki manusia sak terjual belian elek zaman Rasulullah. Tawanan perang, maka dia dijual belikan. Manusia lagu terjual belian marak binatang. Jadi ia no dek kanggo begawian namun dia tersuruh si dengan sak beli majikan. Sehingga lamun ndek begawian tersuruh si majikan tempuk si majikan. Contohnya sopok dengan niki budak lamun tersuruh berdagang, lampun ndek berdagang tempuk. Berarti budak niki ia berdagang sehingga ia takut tempuk si pemiliknya atau tuannya. Ia si ibaratan si para ulama dengan yang orang yang solat karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala,
maka orang tersebut solat bagaikan budak yang takut dipukul oleh majikannya. Dia kajian tempatiran. Sehingga kumpik dengan samaran niki ampura. Andin makin contoh. Allah Ta'ala di ciptaan api neraka. Kira-kira dengan sak sembahyang baru jangan sembahyang apa nanti? Mesti nanti. Jangan kumbek nak denar api neraka. Pada marak misal budak sabaru anden ya andek narak tempok, maka budak ni dek milih lalu berdagang. Saya ingat ia berdagang no, saya ingat ia takut jak tempok isi majikan. Berarti lamun dia narak cambuk atau pukulan ika mesti ndek milih budak ni kijak sembahyang. Ia kan jentik ibaratan cak baru nika. Arak supuk dengan saibadah sembahyang karena takut elek api neraka Allah Subhanahu wa taala sehingga solat. Sak kedua, ayyaf'ala dzalika li talabil jannah was sawab. Arak dengan sembahyang, arak dengan ibadah untuk mencari surga atau mencari pahala. Wa hadhihi ibadatut tujjar, dengan samarak baru niki seperti ibadahnya para pedagang. Makan teparan para pedagang dengan sembahyang niki adik melihat surga atau adik kemau pahala. Maka dengan niki pada situ ibaratan si para ulama sembahyang marah dengan budak yang pedagang atau ibadatut tujjar, so seperti orang pedagang, ibadahnya pedagang. Pedagang ni ke jamaah rahimakumullah, andin nijak berdagang mesti mau bati niat. Sangat lamun dia berdagang dia mau bati mesti nengkah berdagang. Wah, jadi apa tu berdagang? Itu mau bati lelah-lelahan tu doang. Nah, sehingga marak ni ke bahasan dengan sakjari ibadah baru ni ke. Ia melin sembahyang, ia datang berjumaat, adikku mau surga. Adikku mau pahala. Sangat dengan niki lamun dek narak surga, dek taaraan pahala kira-kira sembahyang apa dek? Dek. Sangat pada marak baru no andek tiap berdagang, dek mau pahala, dek mau badi, wah dek milih jak berdagang. Mesti dengan pedagang niki boyak ada badi walaupun seketik. Atau paling dek terugi. Untuk pedagang niki sehingga dengan niki saibadah karena tujuannya ada entama pahala, karena tujuannya ada mau tama surga atau mau pahala, niki pada marak dengan saibadah, pada marak dengan pedagang. Ia berdagang ada mau bati atau apa namanya kelebihan. Yang ketiga, ayyaf'ala zalika hayaan min Allah Ta'ala. Sakatalu niki dia mengerjakan ibadah hayaan min Allah Ta'ala. Sangat ia ilah oleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sini ilah? Allah Taala ciptaan pelungguh samit dalam keadaan sempurna. Darat kekurangan. Kentok yang pelungguh samit dan berubah. Anda narak sopok dengan kendok ni kita tolok di kening kira-kira ngumbebayan rul. Atau penantang kurang seketik baik wah niki wah susah tu hidup di atas dunia ni. Atau biweh teniki atasan setawai baik ada nemiring wah badai jarin de ribut di kubur. Lagu Allah SWT ciptaan bersama dalam keadaan sempurna. Allah berikan dia berusaha rezeki sak cukup. Allah berikan dia berusaha sami diki keluarga sak harmonis. Jadi selapuk niki nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap tiang berusaha. Sehingga nikmat niki ngombe tak tiap balas dari Allah taala. Sedangkan Allah cuma menyuruh kita untuk
beribadah, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Dan kemudian Allah cuma menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku untuk penciptaan manusia maupun jin kecuali untuk ibadah. Sehingga mohon maaf hadirin rahimakumullah, andin rezeki nikmat Allah niki kekurangan dari yang berusaha, maka bekat duit susah. Gigi niki doang sakit sekali, wah susah luar biasa. Inak lalu boyak kuat, amat bosah-bosah. Dekman supir terboyak atong jok puskesmas, datang puskesmas rujuk kemudian tiba awet muda jemaah kelemak mulai entong si dokter baru niki selesai masalah. Ada seketik nikmat niki kekurangan si Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan nikmat penentang penglihatan. Jadi semua nikmat niki hadir rahimakumullah andai jadi tersuruh bayar, maka subhanallah susah. Dengan doang makin niki cuci darah biaya, deman kolesterol dan deman lain-lain, subhanallah. Ia dan pada seruan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamun wah mulai dia tersuruh hitung kado rezeki, kado kepeng tu wah tutup susah dari manusia. Sehingga nikmat niki wajib tersyukuri sebagai manusia dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain suku jelu Arab dalam suku kitab ini cerita Arab zaman lain jika suku hamba Allah yang ibadah di atas gunung elek zaman Bani Israel. Hamba Allah niki terduduk di atas gunung sida Allah Subhanahu wa taala. Di atas gunung niki cukup rezeki lekan anggur. Anggur niki tinggi naras kecil. Setiap anggur niki sekek pempang niki pun isin si buah anggur. Anden makin terpetik langsung tiwuk langsung malik anggur niki jadi tetap pun. Anden 20 biji isin tetap 20 biji isin. Air ngalir le julun sembahyang selama 500 tahun, sembahyang 20 dek nuah libur 500 tahun sehingga kenyangkan datang jauh hadapan Allah. Nabi bahasa nalek desi Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, hitunglah semua, masukkanlah aku ke dalam surga karena amalku. Ia pengendang oleh Allah Ta'ala. Dia tidak kurangi sedikit pun. Temak kunjung dalam surga, isi ibadah sakawik itu selama 500 tahun. Ia tuntutan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Allah panggil malaikatnya, wahai malaikatku, zinu, timbang dengan dia isi amal selama 500 tahun niki sembahyang dek kurang sekedik pun kanje lekuk penantang niki ia isi timbang mare-mare ketimbang si penantang hamba Allah niki kanje amal selama 500 tahun niki beratan penantang niki padahal 500 tahun sembahyang. Sehingga Nabi firman Allah langsung, ya malaikati, wahai malaikatku, lemparkan hamba ini ke dalam neraka. Ya pengedang maaf, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kaji. Sehingga terketuan, ya ibadi, wahai hambaku, saya yang ada rezeki, sida ya Allah. Saya yang ada anggur, sida ya Allah. Saya yang ada sehat, sida ya Allah. Saya yang ada mampu untuk ibadah, sida ya Allah. Saya yang ada nikmat dalam ibadah, sida ya Allah. Ambilkan kamu mata aku bang, biwe aku bang, kemilik aku bang,
rezeki aku tanggung dah. Lekan sida kan. Ya lekan sadar. Ya Allah, berarti apapun pegawaian gawe pun iki selapukna milik Allah. Ya doang lekan. Rezeki, nikmat, ni doang lekan. Umelen dalam surga karena amalnya. Merasa diri tak bergawian. Ia sembahyang selama 500 tahun, makanya dendek kurangan, dendek lebihan tu ni. Pokok pahala ku sak sembahyang tu, ia masih tempat surga. Lagu ternyata lebih berat nikmat penentang sak tebang si Allah Taala singkalah amal selama 500 tahun bergawe dengan. Coba perbandingan. Kita yang hidup atas dunia ni kira tahun kira-kira umur Sida Nabi Muhammad SAW bayar sekitar 64 tahun. Mundik terpacun dan sembahyang mana? Umilih menuntut surga, umilih menuntut wah sembahyang dan pedas kena salah apa ndek malik umilih menuntut surga. Jadi hadir rahimakumullah dengan sakat telun niki ay yaf'ala dzalika hayaan min Allah. Ya sembahyang ndak karena takut tertemak jok dalam neraka. Ya sembahyang ndak karena melihat tamu dalam surga. Pokok sembahyang wah saya nak ilak oleh Allah Taala kalau yang tanam yang pun nikmat dik wah ngend yang beng tiang. Dik wah melengen yang rezeki terombok penantang solah ngelor masih mai imam beka bebalong dakak ngano sembahyang dia hanya karena ilak le sida Allah jadi sembahyang ngano luwe rezeki nikmat insyaallah sehingga anden dua sembahyang ya Allah anden rejamir tamak tiang jok dalam neraka tamak baik tiang ndik peduli sak penting kepoya ridha sida lamun ia jadi ridha lamun dia tamak kujok dalam neraka maka alhamdulillah lamun memang ia jadi keputusan lagu ndik ku sembahyang niki karena takut tertamak dalam neraka atau ndik karena melihat lalu dalam surga sehingga ia sateparan sembahyang lillahi ta'ala sembahyang karena semata-mata mencari ridha Allah. Lamun Allah ridha tiang sami tamu surga pasti tertemak. Amun Allah ridha temak itu karena masuk ke dalam neraka mungkin karena adilnya beliau karena luwih salah tu. Luwih entang salah di atas bumi niki. Jadi itulah orang yang ketiga ini mengerjakan ibadah hayaan minallah. Ilah lekan disida Allah SWT wa tahdiyatan lihaqqil ubudiyah kemudian dia mengerjakan ibadah itu dengan sebenar-benarnya ibadah wa tahdiyatan lisyukri kemudian sebagai balasan atas syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba wa yara nafsahu ma'a zalika muqassiran suahan sembahyang serius sembahyang niki muqassiran luwih kurang kenyang rukuk kepeng ingat kenyang ke sujud inak kesak sakit aning angen kenyang ke salam anak kesak benang lain pikiran belekan dijak barang diri terkena entah sembahyang selama beberapa menit niki sehingga mohon maaf hadirin rahimakumullah andin Allah Ta'ala tanpa antan sembahyang niki di kening tiang bersami maka ilak menjadi manusia ilak menjadi manusia kembekna saya ngaklekan temulai takbiratul ihram luya andin ingat Allah Ta'ala marak tiang niki kadang-kadang yang kan terbaca Fatihah dia tak perlu kunci motor baru Allahu Akbar subhanallah di jam rukuk badik-badik le kantong selana ni ke tak ada sami Allahu liman hamidah Allah julu rasa kurus selina si kejunjung Allahu Akbar kuning tinggi oh kanakmu baru kan ngena gap yang sang teri
Allahu Akbar. Malik tu dong lain lipat niki. Kunci niki tu. Assalamualaikum kunci lain angan tiang sampai tu. Kira-kira kena antar sembahyang barang ni. Andin ibaratan makin. Berduin de bija. Bija de niki melengendang kepeng jok sida. Lagu entang gendang kepeng mohon maaf jamaah barang niki entang sudah tungkian tiang belum sami. Inak endang kepeng sudah tungkian. Kira-kira jak ada biang kepeng apa jadi tepelek. Gendang kepeng kurang ajar dan kadang niki menengok ni. Oh, tempuk kadang ni kena. Kurang tiap biang kepeng niki tempelek melek. Andin marang ngenun dan sembahyang itu di hadapan Allah. Saja hadapi niki adalah zat yang maha agung, zat yang memberikan yang bersami rezeki, zat yang memberikan kita semua ini hidup. Mukmar-mar terjadi ibadah adangnya sudah tertungkian si adil. Ingat kunci, ingat kepeng, benang sak telang, ingat sak lain-lain. Duduk-duduk yang apa? Surga yang dari Allah Ta'ala. Kira-kira yang buka sembahyang punya tempelek si Allah Ta'ala wajar. Bawa kasih baru ni wajar. Marak misal kanak sang ngendang kepeng juga dengan tuak sudah tungkian dengan tuak ngendang kepeng. Mula-mula jak tebiang kepeng juga dengan tempelek. Nah menolak ibarat ngendang di surga. Cara sembahyang adalah nungkik tiba Allah Ta'ala. Ndek narak hati dan niki hudur jok Allah Ta'ala. Ndek narak rasa haibah Allah Ta'ala di dalam diri kita. Sehingga ia tentang sembahyang doaan. Jadi ibadah setegawe niki pun perlu ilmu. Sehingga mudah-mudahan kedepannya kita bisa mempelajari dengan baik. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sesuai dengan tuntunan syariat dan sesuai dengan ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Nah, sampai niki juga masalah pengajian rutin ibu-ibu niki. Mudah-mudahan pada minggu-minggu yang akan datang kita bisa masuk dalam pembahasan tentang puasa. Saya ngajak taruh puasa niki. Sedema terutama puasa, ilmu puasa harus tua ngaji. Ada arah tentang kesiapan diri menghadapi bulan puasa. Hadirin rahimakumullah, mungkin sebelum kita akhiri kita sama-sama berdoa setelah baca Yasin tadi dan zikir tahlil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات والذنوبات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل واوصل وتقبل الثواب ما قرأنا من سورة ياسين إلى آخره وما هللنا وما استغفرنا هدية لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع أهلنا وجميع أقربائنا ولجميع المعلمين ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وعدنا بالصحة والعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شر الفاتحة. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selawatan.